aku nanya 50 juta itu kios, aku mikir nggak worth it, lebih baik jualan online kan. Kalau dia kan nggak bisa, dia ngarepin jualan online, dia nggak punya tempat. Gue punya tempat tuh lebih mahal ya. Kalau misalkan gue mau semua yang aset duit gue yang ke klub, gue nggak buka salon, gue nggak buka warung, gue cuma jualan online semuanya. Jangankan mini kleper, say, ya, jangankan mini kleper, Lamborghini aja gue bisa beli walaupun gue cuma kredit gitu ya, kredit DP 1 M bisa banget. Udah lah, nggak usah halu-halu lah ya, nggak usah halu-halu lah. Be yourself aja, buktikan. Lu gembar-gembor daripada lu liburan, mending lu beli rumah, beli tanah di kampung. Atau di kampung aja lu nggak punya rumah, nggak punya tanah, gimana sih? Ya, apalagi lu di Jakarta. Di Bali aja lu nggak mampu beli tanah di Bali, lebih mahal sih daripada Jakarta gitu. Kalau emang lu kaya, mampu gitu, belilah rumah biar nggak ngontrak, tidur enak, makan enak. Masa lu pulang kampung aja nggak diakuin sama keluarga lu, kan? Kayak gue dong, pulang kampung disambut hangat, nggak pulang gue diteleponin terus suruh pulang. Kayak gitu kalau punya keluarga. Bencong sarap ini mah, bencong sarap tapi lu tontonin ya. Sarapan mana gua sama junjungan lo. Junjunganmu lu mah lebih sarap, sampai telanjang-telanjang liatin tete pas lagi live. Ada tuh semuanya tuh gua, fotonya, videonya. Mau lu gua kirimin, DM gue kirimin sampai pentilnya kemana-mana. Cuma gua nggak jahat ya. Kalau gue mau jahat, gue bisa aja laporin. Apalagi gue lagi di Singkawang, abang gue polisi kerja di Polresta Singkawang. Kalau gue mau jahat, gue bisa aja laporin gitu. Gue bisa aja ya. Kenapa Gaby bilang tidurnya agak di tengah? Karena kalau kamu tidur ke pinggiran nanti kamu jatuh. Jatuh sakit sayang, ya. Jadi tidurnya ke tengah gitu. Baru aja kemarin lu bilang mau ngelontong. Oh iya dong, gue mau ngelontong sama orang-orang kaya, sultan-sultan. Lebih baik gue ngelontong menghasilkan duit daripada gue ngegratisin diri sama kucing-kucing, ngumpulin kucing. Kamu itu udah mau 50 tahun, jadilah ayah yang baik untuk kucing-kucingmu. Negeri itu menggunakan uang arisan online. Kang, kita nggak tahu lah ya. Nggak tahu lah ya. Hai Papua. Please deh, kalau lu mau pergi ke luar negeri, mau ke Dubai kayak, mau ke Turki kayak, tolong. Apakah itu uang arisan online? Karena gini loh, logikanya ya, dia membuat acara model. Ingat banget, dia membuat acara model yang pesertanya harus membayar uang pendaftaran sekian juta. Kalau lu mau menang, lu harus bayar juga untuk dapat piala. Tapi dimanfaatkan acara itu untuk launchingnya yang ala-ala itu. Launching sirup hari rayanya yang gak laku itu sama sekali. Itu, dia memanfaatkan itu, ya, memanfaatkan itu. Terus, pemenangnya itu yang dijanjikan katanya akan dijadikan artis. Maaf ya, aku maaf banget sama pemenangnya nih. Mukanya itu nggak ada muka-muka artis sama sekali gitu loh untuk masuk ke dunia entertain. Dan itu hanya sebuah janji. Mana? Nggak ada main FTV, nggak ada main sinetron, nggak ada main film, nggak ada main iklan. Jadi selebgram pun mentok di influencer deh, jadi selebgram deh. Mentok jadi selebgram deh. Selebgram itu kan paling mudah kan? Paling mudah mau jadi selebgram atau seleb TikTok. Ini seleb TikTok kagak, selebgram juga kagak, influencer atau YouTuber juga kagak, apalagi mau masuk TV. Masuk TV, emang TV lu bisa lu masukin, coba lu masukin kepala lu dalam TV situ, kena setrum lu anjing. Ya seperti itulah ya. Halo Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Aku bakal Kalimantan Selatan loh tahun depan
Nggak tahu, belum tahu sih bulan berapa. Nanti mau ketemu sama Keket, Princess Keket, tahu nggak? Dia orang Kalimantan Selatan. Tuh ya, kita lucu-lucuan ya. Kita lucu-lucuan. Jangan baper, Bala Cabulita. Terus apa namanya, Grandpa juga jangan baper. Ini kan bercanda ya Grandpa ya. Tapi kalau misalkan emang Grandpa memasukkan dalam hati, silahkan. Kalau Grandpa mau memasukkan dalam jantung, silahkan. Kalau Grandpa mau memasukkan dalam ginjal, silahkan ya. Om Deddy Aryadi mah cuma bercanda, just kidding. Just kidding. Kalau misalkan emang Grandpa atau ayah dari kucing-kucing tidak manja itu masukin hati, ya mohon maaf ya. Namanya kita juga bercanda gitu kan. Kak Gap ke Sumba. Sumba tuh NTT bukan sih? Aku kurang tak. Sumba aku belum pernah pergi deh. Sumba itu yang banyak artis-artis foto di kayak di gunung gitu kan, kayak di bukit terus pakai batik, kayak pakai kain batik ya kalau nggak salah. Suara lakinya dong Kak Gap. Aku nggak bisa suara laki-laki. Serius deh, beneran. Aku nggak bisa suara laki-laki. Itu suara apa ya? Kayaknya suara kakek deh. Bareng zombie taksi enggak, dia telanjang-telanjang. Aku kemarin kena shadow ban itu gara-gara live sama dia, terus dia ngeliatin pantatnya terus langsung mati. Gak bisa live 2 bulan. Labuan Bajo itu Kak. Masa sih enggak deh. Labuan Bajo bukan, Labuan Bajo tuh yang ada kayak Santorini. Kalau kakek komen apa baik ya Kak. Apa sih maksudnya, gimana sih? Kucing dia itu gay ya Kak. Ya sekarang kalau misalkan kayak kucing yang nggak kerja, ngelihat bentukan dia ya, nih ya jujur ya, aku nih kan udah pernah tidur sama si kakek ya, sering banget ngeliat muka dia tuh tanpa makeup, tanpa filter. Kalian itu kan hanya melihat, kalau misalkan yang ketemu langsung hanya dia kan pakai dempul terus, dia tuh nggak pernah namanya lepas dempul karena menutupi mukanya yang geradakan sama flek hitam gitu kan, jadi nggak pernah lepas dempul. Nah jadi apa namanya, kalau kalian yang mungkin ketemu dia langsung, ngelihat dia cantik ya, Bala Cabulita ya, pasti muji dia cantik kan, itu dia pakai dempul berlapis-lapis gitu loh untuk menutupi wajahnya dia gitu kan. Tapi kalau kalian ngelihat dia tanpa filter, tanpa makeup ya, lihat deh di saat dia mau tidur atau bangun tidur, serem sumpah. Jadi dia itu kan selalu tidur pagi. Jadi dia tuh tidur tuh cuma kadang-kadang 3 jam atau 5 jam ya tidur, karena dia itu saking nggak bisa tidurnya, kadang-kadang subuh-subuh tuh kayak nyari info atau nyari kesalahan musuh-musuhnya dia atau orang yang nggak pernah jadi musuh dia tapi dia benci gitu loh. Dia kayak nyari-nyari kesalahan gitu loh, nyari-nyari fakta, nyari-nyari gosip, nyari-nyari info, nanti dikemas lah sama dia tuh sebuah cerita tuh ya. Dia dapat info, dikemas sama dia, dibuat skenario seolah-olah menjadi begini, menjadi begitu, ditambah-tambahin bumbu, ditambahin micin, ditambahin garam, seperti itu, agar Bala Cabulita yang dong-dong itu pada percaya gitu. Seperti itu dia. Naikin kakaknya emang ada Alin. Iya, kadang-kadang aku bangun pipis nih, aku kan selalu tidur awal tuh. Aku kadang-kadang jam 10, jam 11 aku udah tidur. Nah kadang-kadang aku bangun jam 2, jam 3 itu aku bangun tidur itu, dia kadang-kadang jangan-jangan berangkatnya pakai Traveloka Pay Later. Jadi iya kan, Traveloka Pay Later ngutang dong.
Terus apa namanya, kadang-kadang aku bangun tuh jam 2 atau jam 3 subuh itu, dia itu kadang-kadang masih main handphone, belum tidur. Dia masih handphone, kadang-kadang dia lagi telepon-teleponan sama orang, entah merencanakan sesuatu, entah hal itu apapun. Nah, sama kayak waktu dia merencanakan waktu buat ngejebak LL kayak gitu. Sampai subuh aku dibangunin, ya, aku dibangunin. Sumpah demi Allah nih, aku dibangunin. Bangun katanya. Kakek ada gosip. Aku bilang, ih besok aja deh. Aku bilang aku mau tidur. Akhirnya besok dia mencak-mencak pagi-pagi jam 8 pagi. Padahal dia itu subuh dia ngebangunin aku. Subuh ngebangunin aku, dia belum tidur. Tapi jam 8 pagi, dia udah 8 apa 9 pagi gitu. Dia udah ngebangunin aku. Aku mikir, ini orang gak tidur kali ya gitu. Jadi dia bener-bener gak tidur. Tidur tuh, bukan gak tidur ya. Tidur tuh cuma kayak 3 jam, 4 jam gitu loh. Kayak dia dapat tidur 5 jam aja itu udah bersyukur banget. Mungkin dalam hidupnya itu udah bersyukur banget dapat tidur 5 jam. Kalau aku tuh nggak bisa. Kalau aku tidur tuh harus kayak 7 jam atau 8 jam gitu. Karena kalau misalkan aku tidur 4 jam 5 jam aja, aku pasti kayak ngerasa, ih kok mukaku kayak gini ya. Jadi kayak muka tuh kayak laki gitu. Aku ngerasa kayak laki loh. Jujur ya, aku jujur-jujuran. Aku kalau misalkan tidur cuma 3 jam atau 4 jam, aku ngerasa mukaku tuh kayak laki-laki. Mukaku kayak laki-laki. Aku ngerasa kayak kok uratku kayak keluar gitu. Terus kulitku kayak kusam. Terus aku ngerasa kayak rungsing gitu loh. Rungsing apa sih bahasanya ya? Kayak gelisah gitu loh kalau tidur segitu. Kalau dia itu enggak. Saking udah terbiasanya gitu loh. Saking udah terbiasanya tidur cuma 3 jam 4 jam. Kucing-kucingmu. Ponakan gue banyak nih, gue sayang-sayang banget sama ponakan gue. Gue mah jadi om yang baik ya. Gue jadi om yang baik untuk ponakan gue. Di rumah, kalau di saat di kampung, di rumah gue menjadi om yang baik, uncle yang baik untuk keponakan-keponakan gue. Ya, tapi di luar ya gue tetap jadi tante gitu kan, untuk keponakan gue. Nah kalau lu tuh udah mau 50 tahun, harusnya lu menjadi ayah, sosok papa, sosok daddy, sosok gitu yang baik untuk kucing-kucing lo. Biar kucing lo juga kalau misalkan lo baik, oh dia berpikir, wow ayah gue baik ya sama gue ya gitu kan, ayah gue sayang ya sama gue. Jadi kucing lo tuh di saat minta sesuatu sama Leo, miau miau, biar nggak wow kayak gitu. Nanti takutnya kucing lo begitu ya, serem kalau kayak begitu kucing lo. Ayo deh, udah mau 50 tahun, belajar deh jadi ayah yang baik untuk kucing-kucing lo. Karena kan kalau lu pulang kampung aja, ponakan lu aja takut. Ponakan lu aja takut kan lihat lu kan. Ponakan lu aja takut sama lu, beda sama gue. Gue tuh dirindukan sama keponakan gue semuanya. Orang tua gue, ipar gue, abang gue, adik gue, ponakan gue semua, nenek gue, tante-tante gue, om gue, semua merindukan gue. Gue gak pulang aja, gue ditanya kapan pulang, kok gak pulang-pulang. Ya, karena mereka rindu. Karena kalau misalkan gue datang itu pasti gue sering ngumpulin keluarga gue itu untuk masak bareng-bareng, kita makan bareng-bareng kayak begitu. Kalau lu kan pulang kampung nggak diakui nama keluarga, nggak diterima di rumah gitu loh. Terus sama keponakan lu aja takut lihat lu. Ya sekarang kan yang nggak takut ngeliat lu kan cuma kucing-kucing lu. Ya karena kan tahu sendiri ya, anak kecil mah nggak bisa bohong ya, Bo. Bener nggak sih? Anak kecil tuh nggak bisa bohong loh. Anak kecil itu kalau misalkan emang ngeliat lu serem pasti nangis, pasti takut. Makanya ponakan lu ngeliat lu kayak gitu kan, kayak ketakutan. Namanya anak kecil gak bisa bohong. Mana bisa anak kecil bohong? Makanya lu jadi deh uncle yang baik, dan jadi deh grandpa dan ayah yang baik. Udah mau 50 tahun. Ayolah, jadi uncle yang baik untuk ponakan lo. Jadi grandpa yang baik untuk nanti cucu-cucu lo. Dan jadi ayah yang baik untuk kucing-kucing lo. Ayo Allah. Dosa gak sih ngomongin dia? Enggak lah ya. Ya Allah. Layar tancap lo yang bikin. Iya emang pantas dibuatin layar tancap, karena dia telah menipu gue. Uang PT 50 juta, uang tanah goib 9 juta. Ya, dia dulu mengusik
Alin, sahabat gue yang sudah belasan tahun. Padahal hanya karena Alin tidak membelikan dia kaos Bellman yang dia pura-pura just tip, open just tip. Lu aja pakai baju endorsan terus gitu loh. Karena hidupnya itu pagi-pagi subuh-subuh itu mencari sebuah cerita, mencari sebuah berita untuk dijadikan sebuah cerita, dibuat dengan skenario, dirilis atau diputar dengan dengan sebuah fitnah, terus dipercaya sama orang-orang bodoh gitu. Paham nggak? Sampai nggak? Kalau orang pintar pasti nyampe apa yang aku maksud. Tapi kalau bala cabulita kan dong-dong semua, jadinya nggak bakal nyampe. Kayak gitu, geng. Kak Gap kok keringetan, panas banget ya. Panas banget, Singkawang tuh panas banget. Kalau panasnya bener-bener panas banget. Singkawang itu kan garis khatulistiwa ya. Bali panas tapi Singkawang tuh lebih panas. Pontianak lebih panas lagi daripada Singkawang. Jadi aku udah pakai AC tetap aja. Kalau misalkan hujan, dingin banget. Bener-bener dingin, yang bener-bener dingin banget gitu. Kayak di puncak, kayak di Bogor, kayak di Bandung. Tapi aku suka, karena panas gitu kan. Keluar kemana-mana aku gak perlu pakai jaket, udah gitu keringetan terus. Jadi biar lemak tuh abis makan keringetan gitu. Biar lemaknya kebakar lagi. Kayak gitu. Jangan pusingin soal Vesta Warung yang tutup sayang, karena akan pindah dan collab sama Minum Centil sayang. Tuh dengar dari Cevita, karena kita akan membuat Vesta Warung itu lebih, aku mau ganti namanya. Jadi nanti itu kita bakal jual, kita nggak jual lauk lauk jadi lagi. Jadi aku mau jual itu ada deh. Jadi namanya juga ganti jadi Vesta tek gitu. Sama kafeku yang di Singkawang itu La Vesta namanya. La Vesta restoran, sisa dan kafe. Gitu. Nggak apa-apa sayang. Lagian itu kan juga kan ngontrak. Itu kan juga ngontrak rukonya 35 juta 1 tahun. Nah, salon itu bulan Juni tahun depan itu pas 2 tahun. Tapi salon itu tetap di situ rencana, karena belum tahu juga sih. Karena kan di Bali itu kita kalau misalkan kayak kita mau buka di satu ruko untuk 2 bisnis itu susah. Izinnya itu susah, beda sama kayak di kota-kota lain. Kalau di Singkawang kayak di satu ruko kita bisa bikin 2 bisnis, itu bisa gitu. Kalau di Bali itu susah, satu ruko harus 1 bisnis kayak gitu. Jadi kalau misalkan kayak ruko 3 lantai pun, kayak misalkan aku mau bikin di bawahnya kayak Vesta Warung, di atasnya kayak Vesta Salon, di atas lagi untuk aku tempat tinggal, itu nggak bisa. Paling kayak bisa kayak misalkan kita bikin satu untuk tempat bisnis sama tempat tinggal kayak gitu. Panas mana kakak? Sama Jambi, panas Kalbar. Kalbar tuh lebih panas. Aku kan pernah di Jambi 8 bulan. Kalbar panas karena garis khatulistiwa di sini. Iya benar ya. Garis khatulistiwa apa garis khatulistiwa. Kayak gitu. Kebakaran karena sumpah bohong. Kebakaran itu karena dia ngirim sesuatu, ya. Karena dia ngirim sesuatu. Gak ada namanya sumpah bohong, apalagi gue gak pernah berbohong. Gue itu bukan orang gila, bukan orang sarap, bukan orang yang sakit jiwa, ya. Orang tua gue tuh agamanya bagus, keluarga gue agamanya bagus. Gue ngerti agama, gue bisa ngaji, gue bisa sholat, dan gue juga sholat juga, gitu kan. Gue kalau misalkan gue mau berbohong, gak mungkin gue sebodohnya itu gue bersumpah di bawah Al-Quran. Sebodoh itu kah gue kalau mau melakukan kebohongan, gue bersumpah di bawah Al-Quran? Gak ada sayang, tapi gak apa-apa. Gue udah ikhlas, uang gue di situ melayang ya, 1M lebih, gak apa-apa. Gue udah ikhlas, tapi alhamdulillah ikhlasnya gue sekarang bakal dibales sama Allah atau dikasih sama Allah yang lebih. Alhamdulillah, amin.
Cevita itu adalah saksi hidup. Di saat gue lagi nongkrong sama dia, orang bank telepon, gue di ACC, ruko gue, dan ruko gue itu udah beli udah lama. Jadi udah dari beli lama, belum lunas, dan sekarang udah lunas, tinggal di running gitu loh. Kayak gitu, geng. Investasi jangka panjang. Berinvestasilah jangka panjang. Kalau misalkan gue mau berinvestasi kayak beli tas mewah yang berbiji-biji, buat apaan? Dijual murah gitu loh. Gue punya Balenciaga, gue punya LV, gue punya YXL, gue punya Coach, gue punya Furla, gue punya apa namanya, apalagi tas gue itu ya. Gue lupa deh tas-tas gue tuh ada apa, tapi nggak banyak gitu loh, cuma ada beberapa, tapi gue punya itu. Tapi kalau misalkan kayak kremes kayak punya si kakek, gue emang nggak punya gitu loh. Karena memang gue berpikir daripada gue menghabiskan uang 100 jutaan untuk beli tas tapi gue nggak punya tempat tinggal, lebih baik gue membeli sebuah tanah gitu loh, sebuah tanah atau sebidang tanah gitu, walaupun di kampung, yang penting gue punya tanah. Suatu saat gue bangun rumah dan gue punya rumah gitu loh. Jadi berpikirlah panjang, berinvestasilah jangka panjang, jangan bodoh. Apalagi dia hidup sudah mau 50 tahun, dari dulu hampir 50 tahun hidupnya cuma ngontrak, kesana sini, nipu orang, ngutang, pamer petantang petenteng tapi nothing. Ya, gua hidup 35 tahun, alhamdulillah gue sudah, gue bisa memberangkatkan orang tua gue umroh, gue bisa membawa orang tua gue, keluarga gue, malah keluarga besar gue setiap tahun itu keluar negeri liburan. Gue bisa menafkahi orang tua gue, menafkahi keponakan gue, menafkahi gue nggak sebutin banyak yang orang lain gitu ya, yang gue nafkahin juga gue sekolahin gitu. Kayak begitu. Gue masih 35 tahun loh, tapi gue udah bisa punya rumah, gue bisa punya tanah, gue bisa punya usaha yang nyata, nggak halu-halu. Gitu, geng. Hidup itu janganlah berhalusinasi. Kerja di saat lu muda. Kerja, nabung, deposito, investasi. Jangan pernah gengsi lu beli tanah di kampung lo sendiri. Jangan maksain diri untuk beli tanah di kota. Jangan maksain diri untuk mempunyai aset di kota, tapi maunya yang bagus-bagus. Ujung-ujungnya gak punya-punya. Ngatain Stasya, katanya rumah Stasya murah lah. Rumah Stasya murah mah dia punya rumah akhirnya di Jakarta, kan? Dia mau rumahnya murah, rumah Stasya murah, mau rumah Stasya cuma apa 1M lebih, dia bilang kan 1,7M, tapi Stasya bilang kan 2M lebih gitu. Gua nggak tahu lah ya apa yang mana benar gitu. Intinya lu punya nggak gitu kan? Stasya mau rumahnya murah pun tetap aja di atas 1M, dan dia punya rumah di Jakarta. Lah lu rumah kagak punya, tinggal di apartemen gak mampu, diusir dari apartemen, terus sekarang tinggal di ruko. Ruko kan murah ya, lebih murah gitu. Apartemen sih memang dia dulu 1 bulannya 15 juta apartemennya, tapi itu sewa. Yang dia kan gembor-gembor kan itu apartemen dia kan, dia gembar-gembor apartemen dia. Kakek pindah di apartemen baru, dibeliin sama Dedi. Katanya, Dedi apa lu? Dedi apa yang beliin lu? Dedi Aryadi gitu. Nggak usah lu deh, emang kucing lu bisa gitu kan beliin apa, kan karena dedinya kan si kucing itu. Emang si kucing lu itu bisa beliin lu apartemen gitu kan? Dia halu-halu kan, ingat nggak? Pokoknya follower dia lama pasti tahu. Dia halu-halu, dia bilang dia dibeliin apartemen sama lakinya, orang Rusia, dia bilang. Padahal itu nyewa. Akhirnya dia keluar dari apartemen kan, ketahuan kan dia bohong kan. Terus dia gembar-gembor katanya mobil dia beli cash. Sekarang gini deh, Bala Cabulitawati gitu kan, buka deh otak lo, remind deh, lu buka otak lu remind lagi omongan dia yang dah kemarin-kemarin tuh, lu remind lagi ya. Siapa yang halu? Dia bilang dia beli mobil cash, ternyata hutang, DP-nya 500 juta, utang sampai sekarang belum lunas. Semua mobil dia hutang. Apartemen ngontrak ya, nyewa 3 bulan doang, habis 3 bulan diusir karena nggak mau bayar. Memang dia nyewa itu 15 juta, memang lumayan mahal gitu loh ya, 15 juta gitu, 3 bulan dia nyewa kan. Dia bilang dia dibeliin sama dedinya, sama apa, sama lakinya. Laki lu yang mana? Laki lu kan si kucing meow meow. Aduh, suka deh kalau misalkan
gue udah diem ya, gue udah diem. Tapi gue ngerasa juga ada keuntungan sih ya. Di saat dia sentil-sentil lagi, terus kita bales tipis-tipis, Alin akhirnya rilis single perdana. Alin akhirnya diundang sama Orman Paris. Next minggu depan Alin diundang sama stasiun TV ini lagi, di acara ini lagi. Tunggu aja ya. Terus gue disentil-sentil sama dia, engagement gue naik. Akhirnya endorse berdatangan ya. Akhirnya gue keep silent, diam itu emas, emas itu kuning, kuning itu tai. Kan akhirnya gue pulang kampung, gue tanda tangan semua aset gue, akhirnya udah deal ya. Dan sekarang kalian bisa lihat gue berfoto dengan background putih, ini untuk apa gitu kan. Ya gitu aja sih, gitu-gitu aja sih. Seneng ya kalian ya, kayak gini ya 1.500 lu nonton. Giliran gue live bahas yang biasa-biasa, yang nonton 300 atau 500 doang. Paling tinggi 700. Giliran bahas yang kayak gini, demen kalian nih drama. Sebenarnya gue sih nganggapnya lucu-lucuan gitu. Gue gak pernah nanggapin serius, sumpah demi Allah. Gue gak nanggapin serius. Makanya kalau gue nanggapin serius, gue pasti udah meledak-ledak emosi gue yang kayak dulu ya. GB Vesta 2 tahun ini, GB Vesta yang sekarang adalah GB Vesta yang baru. Bukan GB Vesta yang dulu yang meledak-ledak, meletup-letup, melepuh-lepuh gitu kan. Seperti tersiram bensin, solar, oli, minyak tanah gitu. Kalau sekarang gue lebih bodoh amat ya. Gue lebih bodoh amat, gue lebih menunjukkan sebuah prestasi, sebuah karya, sebuah apa namanya, realita dan fakta gitu. Seperti itu. Tapi alhamdulillah gue udah bahagia banget. Kenapa gue bahagia banget? Akhirnya gue bisa pulang kampung, bisa mudik setelah 1 tahun gue nggak pulang sama sekali karena covid. Ribet gitu kan mau pulang kan. 2 tahun gue nggak lebaran di rumah. Gue berharap tahun depan mudah-mudahan corona udah nggak ada, gue bisa lebaran di rumah. Udah gitu apa namanya, gue seneng juga gue pulang kampung. Akhirnya semua aset-aset gue sudah atas nama gue sendiri. Dan mulai minggu depan ini gue udah nimbun pakai tanah merah, tanah yang gue beli itu. Dan gue berharap mudah-mudahan di tahun 2022 rezeki gue melimpah, jadi gue bisa secepatnya untuk bangun residence Vesta residen yang bakal gue bangun itu gitu loh. Kalau sekarang sih masih belum lah, karena jujur ya gue masih nggak ada duitnya. Duit gue sekarang itu cuma ada berapa digit ya, 2 digit lah, 2 digit ya, 2 digit lebih lah gitu. Tapi nanti mudah-mudahan kalau misalkan ada rezekinya, ada misalkan kayak brok ada 1 miliar gitu, 1 miliar atau 2 miliar, langsung gue bangun gitu. Jadi yang sekarang itu gue hanya fokus untuk bangun La Vesta Cafe dulu. Jadi duit sekarang itu untuk bangun La Vesta Cafe. Yang bangun residen itu kan butuh dana besar ya, Wak. Jadi butuh dana 1-2 M gitu. Sementara gue mau ngutang di bank lagi, takut keadaan kita kan nggak pasti nih. Kita nggak pasti nih corona sampai kapan gitu loh. Jadi nunggu kalau benar-benar tahun depan mudah-mudahan corona udah nggak ada lagi, udah bisa kerja lagi, kita fighting lagi semuanya. Oh iya juga jangan lupa Vestal Slim ya. Vestal Slim Desember ini insya Allah itu bakal keluar. Alhamdulillahnya setelah 8 bulan menunggu, Vestal Slim akhirnya BPOM-nya keluar. Ya, aduh sumpah perjalanannya, perjuangannya panjang banget. 8 bulan gue nunggu untuk BPOM itu keluar. Dan akhirnya sudah keluar, sekarang lagi diproduksi. Kita langsung produksi 3.000 botol, 3.000 botol, dan insya Allah Desember ini atau Januari awal itu sudah ready. Alhamdulillah. Dan nanti setelah Vesta Slim ada ada produk baru lagi dari Vesta Beauty. Nantikan, tunggu di Vesta Beauty pastinya. Masih tinggal di apartemen Kemayoran. Iya kan, tahu kan? Aku mah dari dulu ya, jujur ya. Orang yang follow aku udah lama pasti tahu. Aku tuh dari dulu tinggal di apartemen mewah.
Aku nggak pernah tuh tinggal, maaf ya, maaf kata ya, di Kalibata gitu. Apartemenku dulu itu di Kemayoran aja 4 kamar. Itu jadi base camp untuk model-modelku, karena sampai sekarang itu aku punya manajemen yang, karena sekarang modelku semuanya lagi vakum karena kan lagi koronces ya, banyak klub yang nggak buka gitu, jadi nggak bisa long trip. Tapi aku LC kan ngirim masih kayak ke Manokwari kemana gitu, aku masih ngirim gitu. Jadi setiap bulan masih dapat penghasilan, masih dapat uang dari apa, dari manajemen gitu loh, dari manajemen. Tapi alhamdulillah gitu, cukup lah, cukup untuk makan, cukup untuk ngebantu perekonomian keluarga, cukup untuk bayar karyawan gitu. Alhamdulillah, nggak lebih, nggak banyak sih. Namanya corona kayak gini, kita nggak bisa berharap lebih banyak kayak dulu. Apalagi kayak dulu belum corona, ya penghasilanku satu bulan bisa 50 sampai 100 juta gitu loh, satu bulan ya. Sekarang pas corona, ya udah ikhlas aja, ikhlas aja. Dapat duit eh, di atas 50 syukur, dapat duit di bawah 50 juta ya syukur, tetap harus disyukurin, tetap alhamdulillah gitu. Tapi beruntungnya nggak sampai yang kayak orang-orang kayak kelaparan, kayak nggak ada duit, sampai nggak bisa bayar gaji karyawan. Alhamdulillahnya gitu loh, gaji karyawan tetap bisa dibayar, tetap bisa apa namanya, tetap bisa makan, tetap bisa bayar apa namanya, apartemen di Bali gitu. Apartemen sih gue tahunan sih, nggak bulanan. Tetap bisa kirim kampung kayak gitu. Ya kan, apalagi tahun depan itu tahunku, aku showku show macan. Tahun depan itu show macan. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan itu tahun keberuntunganku. Amin, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu. Berarti udah nggak tinggal di Bali lagi, Kak. Ya tinggal di Bali lah. Orang apartemenku masih ada, barang-barangku masih di sana, bisnisku masih ada di sana, stafku masih banyak di sana. Aku pulang kampung itu menandatangani uh, aset yang aku beli di Kalimantan. Setelah dari sini aku pulang ke Jakarta, terus aku berangkat ke luar negeri. Ya, aku berangkat ke luar negeri, abis itu baru aku balik ke Bali lagi. Karena aku tahu Desember sama Januari ini kan bakal PPKM. Tidak akan bisa menikmati uh, kehidupan di Bali yang wow lagi juga gitu loh, lagi PPKM juga nanti. Bulan depan tuh udah PPKM lagi. Ternyata bener kan? Makanya aku mau hempas dulu, pergi ke luar negeri dulu, refreshing otak dulu ya, cuci otak dulu sambil mencari gadun-gadun manja gitu gitu. Ya namanya gua kan tahu sendiri lah ya, GB Festa ini kan alumni Luntang gitu, Jebalan Luntang. Jadi ya emang menghasilkan gitu. Luntang itu menghasilkan uang yang banyak banget gitu kan. Jadi mau gimana pun, tapi aku nggak bisa di Indonesia. Kak Gap, si kucing itu aslinya ganteng gak sih? Jujur dia ganteng, tapi ngebosenin. Ada orang yang manis atau ganteng yang benar-benar kita nggak bosan lihat dia. Kalau dia ganteng ya just ganteng aja gitu loh. Kalau buat aku sih, aku nggak suka ya, karena memang aku sukanya bule pertama. Aku tidak suka cowok yang putih. Aku suka tuh cowok yang kayak Latin-Latin gitu loh. Terus aku nggak suka bocah. Jadi buat aku sih ya udah ganteng aja, ganteng gitu. Tapi kalau misalkan kayak aku tertarik, tidak, karena bukan tipeku, bukan levelku juga. Tipeku tuh yang tinggi 180, kulitnya latinas gitu, terus bule, terus apa namanya, seksi, terus bertato, suka aku. Mau ngelontong di luar negeri, iya dong. Secara kan udah mau 2 tahun tidak di Ewita. Terus ATM ini, rekening ini butuh pundi-pundi SCTP. Jadi mau keluar negeri, mau ngelontong. Jujur aku mau ngelontong. Lontong, tau nggak? Lontong. Kalau lu makan sate kan pakai lontong tuh. Kayak gitu. Jadi mau keluar negeri, mau jual lontong sayur.
Sehat selalu. See you in Turkey. Naila, see you in Turkey. Kita main salju. Canda ya geng, tapi kalau misalnya kalian mau dengan masukin hati, masukin jantung, masukin ginjal, masukin usus, sampai masukin anus pun terserah kalian. Itu hidup-hidup kalian ya. Gaby Vesta, Indonesia tidak bisa melarang kalian. Jadi terserah ya. Kalau misalkan kalian, aduh gue tersinggung, atau gue tertungging, gue tersungging, gue terngangkang. Kalian mau masukin hati, masukin ginjal, masukin jantung, masukin anus, terserah kalian. Itu hak-hak kalian ya. Gaby Vesta Indonesia hanya menghibur di sini. Mau ketawa terserah, mau nangis terserah, mau marah terserah, bodoh amat intinya kan. Seperti itu. Paham? Paham tidak? Paham tidak? Iya kan, jual sate, jual lontong mah luar negeri mah mahal tahu. Gue pengen ini deh, pengen apa namanya, jualan. Jadi buat apa, buat rendang jengkol gitu ya, atau buat sambal apa gitu, bawa ke luar negeri. Laku nggak sih? Laku nggak sih? Laku lah ya. Pantes klub kebakaran, uang harum nggak apa-apa. Yang penting duit gue. Punya nggak lo duit satu miliar lebih untuk bikin klub? Punya nggak lo? Mampu nggak lo? Lu makan aja Senin Kamis, nggak usah deh ngata-ngatain gua. Kalau lu makan, lu tiap hari makan enak, kayaknya lu bisa makan ikan, bisa makan ayam, bisa makan nasi, nggak apa-apa lu nyinyirin gua. Kalau misalnya lu makan Senin Kamis dan itu pun bisa nggak lo? Ah, mau klub kebakaran pun nggak apa-apa, gue udah ikhlas, gue udah bodo amat ya. Pertanyaannya, bisa nggak lo punya duit 1,2 M di situ buat bikin klub di Bali? Bisa nggak lo? Pertanyaannya cuma satu, bisa nggak lo? Bisa nggak lo? Gue mau dibilang klub gue kebakaran kek, klub gue maksiat kek, duit haram kek, nggak apa-apa. Duit gue hasil gue jual diri bertahun-tahun ya. Mau terbakar kek, mau meledak-ledak, meletup-letup kek, pertanyaannya cuma satu buat yang nyinyir, bisa nggak lo? Hah? Bisa nggak lo? Itu doang. Nggak ikut arisan kak, takut, takut duitnya nanti dibawa pergi ke luar negeri, takut. Kak Gap, si kakek kalau Ewita dan bentukannya kayak gimana ya kak? Serem gak sih? Aku nggak pernah ngeliat di Ewita sih, tapi kan denger dia pernah, denger ya pernah ya, karena aku tidur kan, aku selalu diajak tidur satu kasur sama dia. Aku nggak pernah mau, karena memang aku tipe orang yang tidur aku nggak bisa disentuh sama orang. Even aku tidur sama pasangan pun, sama cowok gitu ya, aku nggak bisa dipeluk. Kalau aku lebih keren gratisan atau dibayar atau ngebayar? Ya dibayar lah. Gratisan lu per dong, gitu kan? Jadi aku balik lagi cerita. Aku tuh tipe orang yang nggak bisa tidur dipeluk atau ada orang di sebelahku yang goyang-goyang. Aku di apartemen aja, Ola tidur di kasur di kamar, aku tidur pakai kasur lipat di ruang tamu gitu loh. Karena aku nggak bisa kesentuh. Kalau aku kesentuh aku pasti bangun gitu loh. Kalau aku kesenggol aku pasti bangun. Nah apalagi kalau aku tidur sama pasangan gitu, aku dipeluk gitu, aku nggak bisa banget gitu. Pasti aku nggak bisa tidur. Nah dia tuh sering banget nyuruh aku atau ngajakin aku tidur bareng sama kucingnya di atas kasur bersama, tidur bertiga ya. Walaupun dia yang di tengah-tengah, dia di tengah-tengah, kucingnya sebelah sana, aku sebelah. Cuma aku bilang aku nggak mau, aku tidur nyelip aja. Jadi dia dulu apartemen dia itu kan ada sempilan ruang apa, ruang kotor banget gitulah, pakaian kotor nyatu di situ, pakaian bersih nyatu di situ, kayak gudang gitulah ya, kayak gudang tapi dipakai sama dia gitu loh, yang dibanggain sama dia. Ya jujur aku tidur di situ, aku lebih baik milih tidur di situ. Padahal aku juga disuruh tidur sama kucingnya yang satunya lagi itu yang kabur itu. Cuma aku nggak mau, aku bilang aku nggak bisa, aku harus tidur nggak bisa disentuh orang gitu lah, harus sendiri. Nah aku tidur itu aku denger dia ngewong pernah ya,
Pernah aku dengar dia ngewong, pernah dengar dia kayak lumat-lumatan kayak kita ciuman. Kan kalau udah sepi kan, kayak udah jam 2 gitu kan, sunyi kan. Kita kalau misalkan kayak cumi-cumi gitu kan kedengeran kayak gitu kan. Nggak tahu cumi-cumi, nggak tahu gini. Aku nggak tahu. Yang pasti aku dengar bunyi kayak gitu. Pernah dengar, pernah. Tapi kalau misalkan ngelihat aku nggak pernah. Ini jujur ya, jujur-jujuran ya. Ngedengar aku pernah 2 kali, tapi ngelihat aku nggak pernah. Pas dicabul keluar tai. Cuci dulu dong sayang. Tapi nggak tahu dia cuci atau enggak, karena kan aku kan selalu tidur awal dan dia kan selalu subuh kan baru tidur kan. Kadang-kadang nemenin kucingnya di sofa main PlayStation gitu loh. Udah 2A sambil romantis-romantisan, cium-ciuman. Kadang-kadang aku bangun pipis tuh mereka di ruang tamu lagi main PlayStation. Kayak gitu. Cuma aku nggak tahu dicuci atau enggak gitu. Tapi kalau dia sih gini ya, aku mau cerita nih. Aku lupa. Mau cerita nggak nih? Dengar nggak? Ini lucu loh. Ayo voting deh. Mau dengar aku cerita atau enggak nih? Ini lucu nih. Berarti ya. Jadi gini, dia nih ya, dia pertama kali pacaran sama si kucing. Pertama kali dia pacaran sama kucing itu dia berapa bulan ya? Pokoknya dia baru 1 bulan pacaran sama kucing, dia ketemu sama aku, dikenalin sama aku. Aku pun first time ketemu sama si kakek pada saat itu. Dia ngebaik-baikin aku untuk memperalat aku nyerang LL pada saat itu. Dikenalin sama si kucing. Udah tuh, pas sekitar 2 bulan ya, 2 bulanan dia pacaran sama si kucing. Terus dia cerita aku ketemu kan pas dia ini kan dia nunjukin pelicin. Terus aku bilang emang kakek main lewat mana, masih ini katanya lewat belakang. Dia bilang kayak gitu. Lih, lu emang mau cing? Gue bilang kayak gitu. Emang lu mau cing? Langsung enggak kan, yang penting kan gelap katanya. Kucingnya bilang yang penting kan gelap. Terus pada saat itu kucingnya masih masih lugu banget, namanya bener-bener anak kampung. Gimana sih, mana anak kampung banget gitu kan, yang nggak tahu kayak nggak tahu gitu. Kucingnya bilang kan gelap katanya. Jadi dia ngewong kan gelap kan. Udah gitu si kucingnya nggak mau ciuman sama dia kalau si kakeknya abis ngesong. Jadi kalau si kakek abis ngesong, si kucing nggak mau ciuman. Jadi kalau misalkan kakek mau tetap ciuman sama si kucing, berarti si kakek nggak boleh ngesong si kucing gitu loh. Udah tuh akhirnya aku ajarin. Dia bilang kan dia takut. Jadi dia OP Meki itu berapa tahun dia nggak pernah dimasukin sama sekali. Jadi dia punya Meki itu hanya untuk manas-manasin LL. Dia OP terus jadi aksesoris, paham nggak sih? Jadi aksesoris, jadi nggak pernah dimasukin sama sekali. Terus aku ajarin, aku bilang kayak gini loh caranya supaya nggak sakit. Aku bilang kayak gitu kan. Di mememnya dia itu dikasih pelicin. Aku bilang kasih pelicin banyak-banyak. Habis itu mau masukinnya pun pelan-pelan, masukin dulu kepala, terus masukin lagi, besoknya masukin lagi setengah kepala, terus besoknya lagi masukin sampai setengah batang. Aku bilang terus besoknya lagi baru masukin semua. Aku bilang jangan langsung bless semuanya, pasti sakit. Aku bilang kayak gitu. Jadi dia dari OP nggak pernah dimasukin sama sekali, nggak pernah diewong itu mememnya. Jadi sama lekong yang lain, sama mantan-mantannya atau sama si kucing nggak pernah. Jadi si kucing itu dulu tuh masuk ke lubang teong terus, lubang teong. Jadi bener-bener masuk ke lubang teong sampai akhirnya aku ajarin dia ngetes malam itu juga. Terus besoknya dia cerita sama aku, Neng katanya, bener loh katanya, ternyata enak ya, dibilang kayak gitu, dimasukin pelan-pelan. Selama ini dia nggak pernah dimasukin, geng. Dalam mememnya dia nggak pernah dimasukin sama sekali. Jadi si kucing itu awal-awalnya ngewong lubang teong. Lubang teong kalau yang dicabut keluar kangkung, keluar genjer, keluar toge, terus pakai helm kuning. Sebelum ngewong mememnya kayak gitu.
Jujur emang sakit. Kalau misalkan emang kita kita abis OP, sebenarnya gini loh, kita habis OP tuh malah harus dilatih sering dimasukin. Kalau dia enggak, dia ketakutan, jadi dia masukin ke lubang teong terus. Setelah bertahun-tahun habis OP, baru sekarang dia masukin ke ininya, lubang mememnya dia. Itu pun aku yang ngajarin. Kalau nggak aku ajarin, mungkin sampai sekarang si kucingnya masih ngehajar lubang teong kayak gitu kan. Iya, kalau misalkan nggak aku ajarin, mungkin sampai sekarang itu kucingnya masih ngehajar lubang teong kayak gitu kan. Kucingnya kayak endulan tuh kena lubang teong. Secara kan lubang teong ya, Bo, lubang teong blus masuk di ewong. Kalau nggak dicuci, pas ditarik baunya semeriwing, say, keluarnya toge, keluar genjer, keluar kangkung. Terus pakai helmnya helm kuning, bercadar lagi. Kayak gitu geng ceritanya. Popo kalian. Kak, di teong itu banyak bakteri, Kak. Ya iyalah, namanya juga teong, ya pasti banyak bakteri. Kalau teong nggak ada bakteri mah udah orang makan. kalau kalau teong nggak ada bakteri mah udah gua rendang itu teong, kalau nggak gua jadiin bumbu masakan. Ya kan? Karena teong berbakteri, makanya nggak gua makan. Teong mah kalau nggak ada bakterinya mah gua makan tuh. Makan pakai sambal terasi. Aduh ya Allah, Tuhan. Aduh ya Allah. Aduh, kok aku ngakak ya. Aduh ya Allah. Bau teong datang. Tapi jujur aku pernah diewong sampai teberak loh. Beneran. Aku 3 kali kalau nggak salah. 3 kali aku tuh perutku mules, terus aku diewong. Pas diewong tuh gitu. Tapi keluarnya dikit gitu. Keluarnya dikit pas tuh lekong lagi ngegoes gitu kan, lagi digoes gitu kan, lubang teongku. Terus semeriwing, Bo. Tahu sendiri kan, kamar ketutup pakai AC. Tahu sendiri lu, kalau misalkan kita ada teong kan pasti baunya semerbak ya, kentut aja bau satu ruangan gitu loh. Itu aku berteong, Bo. Itu berteong untuk lampu gelap gitu kan, berteong udah gitu bau semeriwing. Terus lekongnya itu aku ngerasa candy-nya itu langsung kayak berasa kan, kayak candy tuh kayak langsung candy tuh kayak kendor gitu loh. Itu lekong tuh langsung metong candy-nya, terus dia narik, aku langsung ada apa namanya, aku kan selalu taruh tisu gitu kan, kalau misalkan mau ngewong gitu tisu sebelahku, langsung ku ambil tisu, candy-nya aku pegang kayak gini, candy-nya aku tarik dari candy-nya, biar nggak ketahuan. Dia langsung ke toilet, langsung ilfil, atau nggak langsung aku dikasih duit, udah langsung dibayar sama dia, langsung pulang. Pernah tuh aku ngeluntang kayak begitu tuh, teberes waktu di KL. 3 kali apa 2 kali aku tuh beres ya. Makanya aku sekarang itu kalau misalkan mau ngewong lubang teong gitu, mau ngewong lubang teong itu, kalau misalkan aku belum teberes, aku nggak mau. Jadi harus teberes dulu. Kalau udah teberes, udah bersih lubang teongnya, baru aku mau ngewong. Terus kalau misalkan aku lagi sekong preti gitu ya, aku lagi sekong preti, aku nggak mau ngewong. Karena kalau pas kita lagi sekong preti itu bisa kelewong teong, bisa keluar kangkung, keluar genjer, keluar toge. Gitu loh, geng. Aku ambil tiduran nah. Ih, bantal aja susah banget. Cara teberesnya gimana? Teberes kita kayak teberes biasa. Terus kita cecong deh itu, apa namanya, lubang teong kita itu pakai
kan di toilet, makanya aku tuh nggak bisa namanya kalau misalkan di toilet nggak ada shower, tahu nggak? Shower kayak semprotan itu. Jadi kalau misalkan pas kita sebelum ngewong itu kita ke toilet dulu, kita harus berong dulu, kita harus terberong dulu sampai benar-benar bersih ya, bersih itu pokoknya emas-emasnya nggak keluar lagi dari tambangnya itu. Ini emas 24 karat itu nggak keluar lagi dari tambang, nggak keluar lagi dari tambang. Terus lu semprot kan, toilet kan ada semprotan yang keluar air tuh, lu tempelin ke lubang ini tuh, ke lubang ular tuh, ke lubang tambang lu tempelin, terus lu semprot, terus lu danin kayak bros, terus lu lihat tuh, sampai lu lihat sampai benar-benar airnya bersih. Kalau misalkan airnya udah bersih itu berarti lu nggak akan tersisa teong ya. Jadi di saat lu misalkan apanya mah, pas lu ngewong itu pasti bakal wangi dan bersih. Tidak ada benar, tidak ada biji-biji cabe, tidak akan keluar genjer, keluar toge, keluar kangkung seperti itu. Jadi harus beres dulu ya. Ingat, yang mau belajar ngewong yang mau belajar ngewong tambang emas ya, yang kucingnya si Sedak yang udah kabur itu, dia punya pacar perempuan, si kakek kayak orang kesetanan ya, cemburu buta. Iya bener tuh, yang follower lama pasti tahu kayak kesetanan, karena dia cemburu, benar-benar cemburu. Dia tuh nggak mau gitu loh, nggak mau kucing-kucingnya sampai pacaran sama pewong. Makanya itu si yang satunya itu kabur karena ya emang dia doyan pewong gitu loh, doyan pewong. Dia nggak bisa tinggal sama kakek-kakek. Paham nggak sih kalian? Lanjut, udahlah, udah sejam loh. Aku mau main game. Besok-besok lagi ya. Yang penting aku udah tahu, aku udah bisa live di Instagram ini. Jangan lupa kalian follow di Gaby Vesta 35 karena update storyku di sana semuanya. Habis kabur langsung sukses. Iya, langsung sukses, dianya dipegang sama manajer baru sekarang. Terima kasih edukasinya malam ini. Udah ya, lanjut besok lagi. Besok lagi aku bakal lanjut, pasti beneran. I swear, ku janji sama netizen. I swear, iya besok lagi aku live lagi. Beneran, besok aku live lagi. Besok ada apa? Besok Jumat ya? Iya aku live lagi. Sabtu aku nggak bisa. Sabtu aku ada acara. Ya, netizenku tersayang, tercinta, terkasih, terup to date, terapa lagi? Terkakek, tercabulitawati, tergrandpa, terayah yang baik, ya, bala-bala cabulita, terdongdong gitu kan. Besok aku live lagi, beneran, insya Allah ya, aku nggak mau bilangnya, insya Allah aku bakal live lagi besok. Live. Ya udah ya, kalian juga tidur. Udah jam 10 malam ini. Bye bye, I love you semuanya.